Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bersama Bu Ina. Kali ini kita akan melanjutkan materi matematika. Sebelumnya, silahkan anak-anak yang belum mandi, silakan mandi terlebih dahulu ya. Sarapan terlebih dahulu dan sholat duhanya jangan lupa ya. Nah, silahkan persiapkan buku matematika kalian dan simak penjelasan dari Ustadzah ya. Baik anak-anak, coba silahkan perhatikan dengan seksama ya. Kemarin kita sudah mempelajari cara penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Jika anak-anak masih kesulitan dan belum paham kira-kira pecahan itu berasal dari mana, yuk kita mulai untuk memahaminya. Di sini kita umpamakan ada sebuah pizza, satu buah pizza. Nah, pizza tersebut kemudian Bu Ina potong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika dirubah ke dalam bentuk pecahan, maka memiliki pembilang 8 dan penyebut 8. Nah, jadi awal mula pecahan berasal dari bilangan bulat yang dipecah-pecah. Nah, di sini sebuah pizza berarti ada satu bilangan bulat 1 yang dipecah-pecah sehingga menjadi bentuk pecahan 8/8. Atau anak-anak jika untuk memvalidkan bisa membagikan 8 dibagi 8 maka hasilnya adalah 1. Paham ya anak-anak? Nah, semisal Bu Ina ambil 1 potong, maka akan mengurangi pembilangnya. Jadi misalkan Bu Ina makan 1 potong maka akan tersisa 7. Jadi pembilangnya akan tersisa 7 sedangkan penyebutnya tetap 8. Jadi yang berubah adalah pembilangnya sedangkan penyebutnya tetap tidak berubah. Kita lanjutkan ya. Bentuk-bentuk pecahan. Ini ada 4 macam anak-anak. Sekarang kita akan mengetahui apa saja sih bentuk-bentuk pecahan itu. Yang pertama yaitu pecahan biasa yang sudah anak-anak ketahui. Contohnya 1/2, 2/3, dan seterusnya. Kita lanjutkan ke pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran berarti terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jadi penggabungan antara bilangan bulat dan pecahan. Maka disebut pecahan campuran. Ya. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini terbentuk dari pecahan per 10, per 100, dan per 1000. Nah, untuk penulisannya menggunakan tanda koma. Ya, coba kita perhatikan. 1/10 jika dirubah ke dalam bentuk desimal yaitu 0,1. 3/100 jika dirubah ke dalam pecahan desimal menjadi 0,03. Sedangkan kalau pecahan per 1000 11/1000. Maka jika dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal 0,011. Pecahan desimal. Nah,
pecahan ini merupakan bentuk dari pecahan per 10, per 100, dan per 1000. Nah, misalkan di sini ada pecahan 1 per 10. Maka jika dirubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,1. Sedangkan 3 per 100 jika dirubah ke dalam bentuk desimal maka menjadi 0,03. Kemudian ada lagi 11 per 1000. Jika dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,011. Nah, untuk menghitung ada berapa angka di belakang koma, anak-anak cukup melihat penyebutnya. Jika di sini penyebutnya per 10, maka ada 1 angka di belakang koma. Jika per 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Jika per 1000, maka 3 angka di belakang koma. Jika 1 per 10 langsung bisa ditulis 0,1. Jika 3 per 10 maka harus menambahkan 01 di depan 3 menjadi 0,03. Jika ada soal seperti ini 25 per 10 maka anak-anak tidak usah menambahkan 0 lagi, langsung saja 0,25. Begitupun dengan yang per 1000. Jadi di sini harus ada 3. Maka anak-anak menambahkan 1 0 lagi di belakang koma, di depannya 11. Namun jika soalnya seperti ini 125 per 1000, maka anak-anak bisa langsung menuliskannya 0,125. Nah, itulah cara menentukan pecahan desimal. Sekarang kita lanjut ke bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen. Nah, persen ini merupakan bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Nah, jika tadi seperti ini yang desimal menggunakan koma, jika persen menggunakan tanda seperti ini, persen. Nah, misalkan di sini contohnya 8%. Maka dalam pecahan menuliskannya yaitu 8 per 100. Kemudian 25%. Maka jika dirubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 25 per 100. Misalkan ada lagi 15 per 100. Maka dituliskannya menjadi 15%. Jadi untuk persen digunakan khusus pecahan berpenyebut 100 ya anak-anak. Hanya untuk pecahan berpenyebut 100. Oke, sampai di sini jika belum paham silakan diputar ulang ya. Nah, sekarang kita memasuki contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan ditambah dengan berbentuk pecahan campuran. Contoh soalnya nomor 1, 1/4 ditambah 2/4. Nah, anak-anak, jika penyebutnya sudah sama, yaitu 4, jika penyebutnya sudah sama, 4, anak-anak tidak perlu bingung, sudah tinggal menjumlahkan saja. 2 ditambah 1, hasilnya 3. Kemudian tinggal memindahkan di sini penyebutnya sama 4,
menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil dari 2 1/4 ditambah 1 2/4 yaitu 3 3/4. Nah, kemudian jika ada soal pecahan campuran yang berpenyebut berbeda, maka anak-anak harus menyamakannya terlebih dahulu. Nah, ada 2 cara untuk mengerjakan soal ini. Cara yang pertama yaitu dengan menjumlahkan dulu bilangan bulatnya. Jadi 5 ditambah 1 hasilnya 6. Kemudian kita tinggal menghitung bentuk pecahannya dengan merubah terlebih dahulu ya penyebutnya. 2 dan 3. Nah, di sini kita bisa mencari kelipatan 2, KPK dari 2 dan 3, atau langsung mengalihkan penyebutnya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka ketemulah bahwa penyebutnya yaitu 6. Nah, setelah ketemu, kita tinggal mengerjakan soalnya seperti kemarin. Dibagi dengan penyebut yang lama. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian tinggal mengalihkan dengan pembilangnya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Di sini 3 ya. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian dikalikan dengan pembilangnya. Dikali 1 hasilnya 2. Nah, di sini kita sudah tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 6 kita pindah ke sini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan penyebutnya tetap 6. Jadi hasil dari 5 1/2 ditambah 1/3, 1/3 yaitu 6, 5/6. Nah, cara yang kedua juga ada, yaitu merubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi pecahan campuran ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebutnya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. 10 ditambah 1 hasilnya adalah 11. Nah, kemudian untuk penyebutnya tetap ya anak-anak, tidak berubah dulu. Penyebutnya tetap memakai penyebut yang lama, yaitu 2. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian ditambah dengan 1 sama dengan 4. Penyebutnya tetap yaitu 3. Nah, jika sudah berubah menjadi bentuk pecahan biasa seperti ini, yuk kita lanjutkan dengan merubah dengan menyamakan penyebutnya. Nah, 2 dan 3. Maka setelah kita menyamakan penyebutnya, ketemulah bahwa penyebutnya 6. Bisa menggunakan cara mencari KPK atau langsung dikalikan ya anak-anak. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian kita bagikan dengan penyebut yang lama. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian langsung dikalikan dengan pembilangnya. 3 dikali 11 hasilnya yaitu 33. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, jika sudah sama seperti ini, langsung bisa kita jumlahkan pembilangnya. 33 ditambah 8 sama dengan 41. Dan penyebutnya tetap 6. Bu Ina, kenapa hasilnya tidak sama? Cara yang di atas hasilnya 6, 5/6. Sedangkan yang di bawah kenapa 41/6?
Nah, mari kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, 4/1/6 merupakan bentuk pecahan biasa. Maka kita harus merubahnya juga jika ingin sama hasilnya menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, 4/1/6. Nah, kita di sini caranya yaitu kita harus mencari tahu 6 kali berapakah yang hasilnya tidak melebihi dari 41. Ya. Nah, di sini yang tidak melebihi dari 41 yaitu 6 kali 6. Hasilnya 36. Nah, berarti di sini kita menggunakan bilangan bulat 6 untuk meletakkan di sini. Dan pembilangnya kita kurangi dengan hasil perkalian yang tadi, 41 dikurangi 36, maka hasilnya yaitu 5. Dan penyebutnya tetap menggunakan 6. Maka ketemulah hasil akhirnya yaitu 6/5/6. Sama dengan cara yang pertama hasilnya, 6/5/6. Oke. Kita lanjutkan ke pengurangan pecahan. Di sini ada contoh soalnya ya. 3/1/4 dikurangi 1/1/2. Untuk pengurangan pecahan, supaya anak-anak tidak kebingungan, Bu Ina sarankan untuk menggunakan cara yang kedua, yaitu merubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, kita rubah dulu. 4 dikali 3 atau 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian ditambah 1 hasilnya yaitu 13. Kemudian yang sebelahnya 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian ditambah dengan 1 hasilnya 3. Nah, jika sudah berubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, selain dua cara untuk menyamakan penyebut yang sudah kita ketahui, yang pertama yaitu mencari KPK, yang kedua yaitu mengalihkan penyebut, yang ketiga yaitu memilih salah satu penyebut yang bisa dibagi dengan semua penyebut. Nah, antara 4 dan 2 yang bisa dibagi oleh keduanya yaitu 4. Maka kita menggunakan penyebut 4. Kemudian, seperti cara sebelumnya, tinggal membagikan dengan penyebut yang lama. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 13 hasilnya yaitu 13. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian dikali 3 hasilnya 6. Nah, jika sudah sama tinggal mengurangi. 13 dikurangi 6 maka tersisa 7 dan tetap menggunakan penyebut 4. Maka hasil dari 3/1/4 dikurangi 1/1/2 adalah 7/4. Kemudian anak-anak juga bisa merubahnya atau menyederhanakannya lagi. 4 dikali berapa yang tidak melebihi 7? Yaitu 1. Nah, berarti tinggal mengurangi. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, 1 kita letakkan di tempat bilangan bulat. Kemudian 7 dikurangi hasil perkaliannya yaitu 4. Sisanya yaitu 3. Sedangkan penyebutnya tetap menggunakan 4. Jadi, jika anak-anak menjawab 7/4 diperbolehkan. Jika menjawab 1/3/4 juga diperbolehkan. Baik anak-anak, coba sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Silakan anak-anak screenshot, kemudian tulis di buku tulisnya. Latihan soal. Ada 6 soal di sini, 3 soal
untuk penjumlahan pecahan campuran dan 3 soal untuk pengurangan pecahan campuran. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustadzah. Silakan dipahami ya. Jika kurang paham, anak-anak bisa memutar ulang supaya paham. Jika ada pertanyaan, bisa langsung japri ke wali kelas masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.